Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa. Kita akan menganalisa lagi. Saya akan memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya bisa menjadi landasan atau bisa menjadi pegangan sebelum rekan trader melakukan transaksi pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, di setiap analisa saya selalu menyelipkan sedikit judul yang ada kaitannya dengan pergerakan market, pergerakan pasar pada hari ini. Hari ini saya coba mengambil judul yang sangat luar biasa, di mana judul yang saya angkat adalah dolar Amerika melemah menjelang rilis data penting. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rekan trader hari ini, minggu ini terus terang banyak sekali rilis data penting yang akan kita lalui bersama ya. Kalau kita lihat di kalender ekonomi di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa di kalender ekonomi di sini selama 1 minggu ini setelah kemarin ya, dimulai dengan pidato gubernur Bank of England ya, Mr. Bailey ya, kemarin hari ini tadi malam malahan ya, ada indeks iklim usaha Jerman. Nah, untuk minggu ini khusus buat dolar Amerika harap diperhatikan bahwa nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat ada kepercayaan konsumen CB, dilanjutkan besok hari Rabu. Nah, ya dilanjutkan besok hari Rabu, dilanjutkan hari Kamis lagi. Nah, hari Kamis ini luar biasa nih, PDB dan klaim pengangguran. Biasanya kalau PDB dan klaim pengangguran itu sangat mempengaruhi arah pergerakan dari dolar Amerika. Dan lanjut pun juga nanti di hari Jumat. Akan tetapi rekan trader harap diperhatikan juga ya, kontra ya, aset-aset kontra dolar, misalnya euro ya, mata uang euro hari ini rekan trader, pidato gubernur sentral bank Eropa Christine Lagarde, ini bahaya ini pidato ini bisa saja membuat bahwa euro akan terbang tinggi nih. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus apa yang nanti terjadi ya, khusus untuk hari ini. Kalau untuk besok ya nanti kesusahan besok, untuklah besok lagi. Hari ini kesusahan hari ini untuk hari ini aja ya. Jadi untuk besok itu untuk besok lagi ya. Hari ini kita lihat dulu hari ini. Tapi secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa dolar hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat sekarang di platform rekan trader, kita lihat di platform sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas bagaimana dolar mengalami tendensi pelemahan yang sangat luar biasa. Setelah hari Jumat kemarin dia sempat naik lagi menuju ke 103 ya, ditutup di seputaran 102.767, sempat menyentuh 103. Mulai hari Senin kemarin pergerakan turun makin menguat, dan hari ini pun juga kalau kita lihat dolar mulai menurun dari 102.441 sempat menyentuh 102.218, walaupun sekarang ada tendensi dia sedikit mengalami koreksi menuju kenaikan. Nah, tapi secara garis besar rekan trader kita lihat bahwa pelemahan yang terjadi pada dolar ini merupakan sebuah nilai pesimis yang terjadi pada awal minggu ini. Indeks dolar ya yang melacak greenback terhadap sejumlah mata uang saingan utamanya turun ke posisi terendah 2 hari dan kembali di kisaran sekitaran 102.18. Pada prinsipnya rekan trader, indeks dolar ini dia benar-benar ya telah turun kemarin ya, penurunan yang luar biasa hari Senin dan hari Selasa ini. Intinya rekan trader, apa yang terjadi benar-benar sangat kompleks, penurunannya sangat korektif, dan sejauh ini adalah imbal dari hasil Amerika yang terjadi. Kita lihat tekanan jual dolar masih sangat tinggi ya rekan trader. Kalau kita lihat ya masih sangat tinggi, walaupun menurut analisa saya tekanannya masih ada rekan trader. Secara garis besar pun juga untuk tendensi mingguan pun juga ya masih ada tekanannya. Ini saya coba lihat dulu di indeks dolar mingguan yang saya bawa. Ini kalau nggak salah ya, sabar saya lihat indeks dolar mingguan yang saya bawa. Nah, ini dia rekan trader. Nah, sampai 24. Nah, ini dia. Kalau di indeks dolar mingguan seperti yang saya bawa, saya mau bilang juga bahwa dolar ini masih bisa turun rekan trader, minimal sampai di 100
100.730, tapi dia akan mencoba untuk turun dulu sampai di 101.502. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dolar secara teknikal pun juga dia masih bisa akan terjadi pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi harap diperhatikan, karena kita lihat gini. Penurunan dari indeks dolar ini mempercepat penurunan dan yang pasti dia berada di bawah level 103. Dan sejauh ini pemulihan ya masih penuh dengan risiko. Kita bisa lihat bahwa pergerakan-pergerakan yang terjadi ya, kebimbangan yang terjadi, dan yang paling penting adalah faktor eksternal yang terjadi di mana ya, di mana masalah di perbankan Amerika walaupun perlahan namun pasti sedang ditangani, tapi mempunyai impact yang paling besar. Seperti yang telah saya bilang bahwa apabila menaikkan tingkat suku bunga, nilai positifnya dolar naik tapi perbankannya hancur. Tapi kalau menurunkan tingkat suku bunga, nilai positifnya adalah perbankan oke, tapi ya perbankan oke, tapi mata uang dolar Amerika mengalami pelemahan. Oleh karena itu win-win solution yang dia lakukan bahwa The Fed mengambil langkah yang sangat bijaksana, tidak menaikkan tingkat suku bunga, ya menaikkan tingkat suku bunga 25 BP tapi tidak sedrastis banget ya. Sikap hawkish berubah menjadi sikap dovish sehingga membuat bagaimana dolar Amerika ini dia memang mengarah menuju ke pelemahan. Dan kalau saya lihat pun juga pelemahan yang terjadi ini adalah sangat wajar kan trader. Kalau kita lihat siklusnya, kalau saya lihat siklusnya ya kan trader ya, apa yang terjadi ini intinya dia akan mencoba melemah paling maksimal itu sampai di 100.730. Tapi menurut analisa saya, ya, dolar itu mungkin dia akan mencoba sampai di 102 atau 101 sini. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi rekan trader. Dia akan mencoba naik lagi sampai di 104. Jadi kalau kita lihat secara teknikal pun juga sebenarnya kalau kita lihat kurva ini kita udah bisa lihat rekan trader. Kalau kita lihat kurva ini kita udah bisa tahu bahwa bagaimana dolar ini dia sudah berada sampai di puncak sini ya rekan trader ya. Nah, dolar ini dia prinsipnya dia sudah berada sampai di puncak sini ya. Artinya dia itu udah berada masuk di momen penurunan. Nah, ini adalah puncak penurunan berikutnya ya. Ini adalah puncak penurunan berikutnya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat kurva yang terjadi ya. Rekan, kita lihat aja. Naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik sedikit, turun, naik lagi, turun. Nah, ini naik turun, naik lagi, turun ya. Artinya saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini potensi penurunannya masih tetap ada sampai di 101, tapi setelah itu dia akan mencoba naik lagi. Minimal sampai di seputaran 104. Ya, minimal sampai 104. Habis itu dia bikin daerah baru lagi, dia akan turun lagi. Nah, dia akan turun lagi di sini. Ya, jadi ceritanya ya segitu-segitu aja rekan trader sampai di penurunan yang paling terbawah itu menurut saya di seputaran sini. 95-an lah. Nah, sinilah 94. Oleh karena itu dari sini aja kita sebenarnya udah tahu arah pergerakan dolar ke depan seperti kayak gimana. Dan kita bisa lihat bahwa pelemahan yang terjadi pada dolar ini merupakan pelemahan sementara sebelum dia akan mencoba naik lagi dengan nilai ketinggian paling tinggi itu di sekitaran 104. Sorry rekan trader. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan yang paling utama rekan trader, silahkan menyaksikan dan silahkan menunggu news yang akan terjadi. Karena kunci adalah di news yang akan terjadi. Dolar masih bisa sangat turun, tapi itu adalah awal sebelum dolar akan mencoba naik lagi menuju ke 104. Oke rekan trader, kita keluar dari tema tersebut. Saatnya kita masuk ke tema teknikal. Dan seperti biasa, kita akan masuk ke tema teknikal. Analisa yang paling pertama adalah dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Hari ini mengalami pelemahan dan dia telah mencapai level terendah di 102.218 sempat menyentuh. Ya, kita akan lihat
Seberapa besarkah pelemahan yang akan terjadi saat ini rekan trader? Menurut analisa saya, pelemahan ini masih bisa saja terjadi. Tapi memang pelemahan ini akan mencoba sampai level yang paling terendah di seputaran 102.078. Tapi saya bilang bahwa dia lebih senang melemah, bukan lebih senang, dia akan mencoba melemah sampai titik terendah di 102.150. Menurut saya, ya, dia akan sampai di situ aja. Dan nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika, sahabat saya lihat dulu. Oke. Nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika menurut analisa saya, dia akan mencoba naik. Ya, otomatis dia akan coba naik, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan bisa coba sampai di 102.494. Tapi secara garis besar hari ini dia akan turun. Oleh karena itu mari kita mengambil sebuah rentang yang paling besar di sini, ya, rentang yang paling besar di sini, ya. Nah, dari 102.150 sampai 102.494, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 102.078. Oke rekan trader, sekarang kita masuk di sesi berikutnya, Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini rekan trader semuanya? Pergerakan dari Euro USD saat ini sudah sangat jelas kita lihat bersama rekan trader bahwa Euro USD pada hari ini mengalami tendensi kenaikan. Itu sudah sangat wajar karena penutupan hari Jumat kemarin dia sampai di level paling terendah di seputaran 1.07620 ya. Sekarang dia mengalami kenaikan. Kita lihat seberapa besarkah kenaikan yang akan terjadi pada pasangan mata uang ini. Kita bisa lihat bahwa saya melihat sebuah tendensi bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi dengan kenaikan maksimalnya adalah sampai di titik 1.08403. Tapi menurut saya dia akan mencoba dulu. Dia akan mencoba sampai di level yang paling terendah itu di 1.08344 ya. Nah, tapi harap diperhatikan rekan trader, sisi penurunan bisa saja terjadi dan penurunan itu menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di level 1.07977. Oleh karena itu mari kita lihat arah pergerakannya. Saya berasumsi bahwa dia akan mencoba dari 1.07977 sampai 1.08344. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia akan bisa naik ke arah yang lebih tinggi lagi di seputaran 1.08403. Itu adalah arah pergerakan dari euro, Uncle Sam dolar. Selanjutnya, bagaimana pergerakan dari pound sterling, Uncle Sam dolar rekan trader? Kita bisa lihat sekarang pergerakan dari pound sterling. Pergerakan dari pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling memiliki tendensi yang sangat luar biasa yaitu bullish. Bullish hari ini menandakan kemajuan yang sangat luar biasa ya. 2 hari udah mengalami bullish dan kita lihat seberapa besarkah bullish ini akan bertahan. Kalau saya lihat di sini rekan trader, potensi bullish ini mungkin menurut saya sudah sampai di titik puncaknya. Kalau menurut analisa saya, bullish ini sudah sampai titik puncaknya. Dia memang akan mencoba naik lagi ke level tertinggi 1.23520 ya. Akan mencoba, tapi kita akan lihat juga. Menurut analisa saya, ketinggian paling maksimal itu menurut saya ya, dia akan coba ya palingan sampai di 1.23315 menurut saya. Dia akan mencoba sampai di level paling tertingginya di sekitaran sini ya. Oke. Nah, tapi harap diperhatikan sisi pembalikan arah. Pembalikan arah itu dia akan mencoba sampai level terendah di 1.22828. Oleh karena itu rekan trader, arah pergerakan pada hari ini menurut analisa saya dia akan bergerak antara 1.22828 sampai 1.23317. Itu adalah arah pergerakannya. Kita jangan berbicara sampai di arah yang lebih tinggi dulu di seputaran sini. 1.23520 itu menurut saya terlalu tinggi ya. Kita lihat dulu estimasi di 1.23317. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah gold? Kita akan lihat arah pergerakan gold pada saat ini. Oke. Arah pergerakan gold sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi yang sangat kuat hari ini. Dia lebih mengarah ke bearish ya. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah bearish yang terjadi karena tidak tertutup kemungkinan pun juga dia masih bisa juga naik rekan trader. Tapi oke, anggaplah tendensi hari ini bearish. Kita akan lihat seberapa besar bearish yang akan terjadi. Menurut analisa saya, bearish ini memang masih bisa saja terjadi dan memang
titik acuan terakhirnya itu akan sampai di 1945.79. Tapi harap diperhatikan juga, dia pun juga akan mencoba di level pertama, yaitu di seputaran sini rekan trader. Nah, itu dia 1949 ya, poin 96. Nah, dia akan coba sampai di situ dulu. Tapi harap diperhatikan, tendensi kenaikan tuh masih bisa aja rekan trader. Dan tendensi kenaikan menurut analisa saya dia bisa naik sampai misalnya di 1962 atau ketinggian yang paling maksimum nanti di seputaran sini rekan trader. Nah, 1970.95. Oleh karena itu mari kita main aman. Untuk permainan aman kita saat ini, saya bilang bahwa dia ini akan coba dari level ya. Nah, ini dia. Kalau menurut saya ya, dia akan bercoba untuk awal ini dia akan mencoba masuk di 1949.96 sampai nilai tertinggi 1962 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa mengalami pelemahan sampai di level paling terendah di seputaran 1945.79. Dan hati-hati apabila memang nanti dia masuk di pasar Amerika, pergerakan kenaikan bisa saja terjadi, artinya titik acuannya itu akan berada sampai di 1970. Itu adalah pergerakan emas hari ini. Oleh karena itu kita akan lihat terus sampai emas masuk di pasar Amerika nanti. Selanjutnya rekan trader kita masuk di pasangan mata uang berikutnya, USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Kita lihat bersama-sama. Pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat sini bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi yang sangat kuat bearish pada saat ini, dan kita lihat bagaimanakah pergerakan bearishnya. Kalau saya lihat di sini kondisi bearish ini sudah sampai titik puncaknya. Dia menurut saya sudah tidak akan turun lagi. Kalaupun penurunan pun juga tidak terlalu tinggi lagi ya penurunannya. Mungkin kalau terjadi penurunan ya mungkin dia akan sampai ya taruhlah di sekitaran sinilah 130.246. Tapi sekarang ada sisi pembalikan arahnya. Nah, pembalikan arah ini saya bisa berestimasi bahwa dia ini akan coba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 131.482. Oleh karena itu rekan trader harap terus memperhatikan arah pergerakannya ya. Arah pergerakan ini terus diperhatikan, kemungkinan penurunan pun juga bisa sampai di 130.576. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan yang terjadi itu di seputaran 130.576 sampai 131.482. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.